Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Di dalam bab kedua ini kita akan mempelajari mengenal rukun iman. Saya Muhammad Arfa Adnan, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, dan saya mengajar di SD Impres Baraya 2. Memahami rukun iman, ada bagiannya. Yang pertama, pengertian iman dan jenis-jenis rukun iman. Rukun artinya dasar atau pondasi, sedangkan iman artinya percaya dan yakin. Jadi rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam, dan setiap muslim wajib meyakini rukun iman. Rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Seperti yang dijelaskan pada hadis berikut, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawli bil lisani wa amalum bil arkan. Iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun iman terbagi atas 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir. Terus rukun iman yang pertama, beberapa cara beriman kepada Allah. Ya, pertama, meyakini bahwa Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta, mengimani nama dan sifat Allah, dan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Iman kepada malaikat-malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril mempunyai tugas sebagai pembawa wahyu. Yang kedua, Mikail bertugas mengatur rezeki. Yang ketiga, Israfil bertugas sebagai meniup sangkakala. Yang keempat, Israel dikenal malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk hidup. Malaikat Munkar dan Nakir mencatat atau menguji iman yang baru meninggal di alam kubur. 6. Malaikat Rakib dan Atid. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik manusia, dan Rakib mencatat amal buruk manusia. 7. Malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Memahami peran dan tugas malaikat ini, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Setiap malaikat menjalankan tugasnya dengan bijaksana dan ketaatan sebagai contoh umat manusia dalam menjalankan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terus kita lanjut anak-anakku di rukun iman yang ketiga. Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul sebagai petunjuk manusia di dunia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah ada 4. Yang perlu kita ketahui, pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, kita mempercayai adanya 4 kitab Allah yang diturunkan. 2. Meyakini hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman hidup. Dan yang ketiga, memahami dan mengamalkan isi daripada Al-Quran.
Anak-anakku, kita masuk di rukun iman kepada Rasul Allah yang keempat. Beriman kepada Rasul Allah harus meyakini dan percaya beberapa hal. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, Rasul memimpin manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, ajaran paling benar adalah Islam. Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Dan yang keenam, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui berjumlah 25 orang. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan, semua makhluk mati. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Dan rukun yang terakhir adalah rukun yang keenam, yaitu percaya kepada takdir Allah. Takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku untuk semua makhluk hidup. Di dalam takdir ini, yang pertama qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan hingga meninggal dunia. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan